Selepas bulan Ramadan, ternyata kemungkaran itu bukan berkurang, teman-teman. Penistaan agama bukan berkurang, malah semakin banyak. Ada yang mempermainkan gerakan sholat di tempat gym, ada yang joget-joget velocity dan lain sebagainya. Kalau yang melakukan bukan tokoh agama, ya boleh-boleh saja. Tapi yang melakukannya adalah orang yang dianggap da'i, teman-teman. Orang yang dianggap sebagai pendakwah. Apa gak sontoloyo? Dan ketika kita membahas seperti ini, mereka akan menganggap kalau kita terlalu keras dalam beragama. Padahal tidak. Saya itu bukan orang yang keras dalam beragama. Saya hanya menganggap bahwa orang beragama harus paham norma-norma. Dan terlebih di video ini yang ingin saya bahas adalah orang yang dengan sengaja menghina Nabi Muhammad SAW. Menghina, teman-teman. Dia sudah terlihat bahwa gerak-geriknya menyimpang, malah dia menghina hadis Nabi Muhammad SAW. Di bulan Ramadan ini sudah berbagai macam fenomena penghinaan terhadap agama. Dan mereka terang-terangan, teman-teman. Salah satunya di video ini. Coba kita simak, agar kalian tahu seperti apa gemesnya saya itu. Allah melaknat laki-laki yang menyerupai wanita, begitu pula wanita yang menyerupai laki-laki. Syukur menyerupai aja. Syukur. Perhatikan mukanya, teman-teman. Perhatikan mukanya sama gimmick wajahnya. Tambahi lagi laknatnya, tambahi lagi. Kok lahir orang-orang seperti ini, ya Allah? Bagaimana, pendapat orang tuanya melihat anaknya seperti ini? Kalau saya punya sanak famili seperti ini, sudah kelar ya. Sudah kelar. Tuh. Ya Allah, na'udzubillah. Bungul tambuk. Demi Allah, ya, kalau saya punya sanak famili yang bertingkah seperti ini, kelakuannya sedemikian ini, habis dia. Habis. Bukan habis bagaimana, tapi habis saya ceramahin. Habis juga saya kasih pelajaran. Agar paham bagaimana menjadi laki-laki itu. Oh enggak ini, teman-teman. Dikasih nasihat. Enggak, nantang dia. Menghina, teman-teman. Tambah lagi laknatnya katanya. Allah melaknat laki-laki yang menyerupai wanita, begitu pula wanita yang menyerupai laki-laki. Syukur menyerupai aja. Tambahi lagi laknatnya, tambahi lagi. Tambahi lagi laknatnya. Bungul tambuk. Dan orang seperti ini banyak di Indonesia. Orang seperti ini banyak. Dan dianggap normal, teman-teman. Ya Allah. Bahkan di Jawa Timur kalau tidak salah ada pondok pesantren yang menampung orang-orang seperti ini. Bukan didakwahi untuk mereka ini stop dari bergelagat seperti perempuan, tapi malah mencari pembenaran dengan salah satu ayat yang dimana ada ayat di situ menjelaskan segolongan laki-laki yang sudah tidak bersyahwat kepada perempuan. Ditafsirkan ayat itu kepada orang-orang ditafsirkan kepada orang-orang. Padahal Nabi Muhammad SAW tidak membenarkan, malah diusir apabila ada orang seperti itu masuk kepada majelis. Disuruh diusir sama Umar. Dan ini penistaan kepada agama. Menghina Nabi Muhammad SAW. Sebagaimana Weldo sudah beberapa tahun ya. Kalau tidak salah 1 tahun lebih sudah. 1 tahun lebih yang lalu. Saya sudah membahas Weldo yang menghina ucapan Nabi Muhammad SAW itu tidak logis. Yang dimana barang siapa yang menyerupai suatu kaum, maka dia adalah bagian dari kaum tersebut. Hadis ini dihina oleh Weldo yang seperti ini orangnya. Dengan kalimat apa? Perkataan ini tidak masuk akal. Perkataan ini tidak logis. Tapi apa tindakan MUI? Apa tindakan aparat? Apa tindakan pemimpin? Nggak ada. Kita rame-rame di media sosial, tapi tidak ada tindakan apapun. Mereka dengan mudahnya menghinakan agama. Bahkan kemarin Willy Salim bikin rendang 200 kg dihujat sama netizen dengan berbagai macam narasi. Sampai Ustadz Abdul Somad angkat bicara. Tapi Willy Salim tetap bikin video, teman-teman. Bikin video malah lebih banyak 500 kg. Ya, berbagi, teman-teman, berbagi rendang. Jadi ya sudahlah, kita memang hidup di akhir zaman yang semuanya dianggap biasa-biasa saja meskipun itu menghina agama. Itu tidak terlepas dari lemahnya akidah tauhid. Sehingga apa? Mereka menganggap biasa saja terhadap penghinaan. Banyak sekali penghinaan yang berkedok agama, seperti guru kumpul. Guru kumpul menghina Nabi Muhammad SAW. Kuburannya terbelah, goyang-goyang dia. Lalu keluar dari kuburan cium lutut. Ini penghinaan.
Kebetulan yang jadi muzawwirnya cucunya sendiri namanya Muhammad. Ya Muhammad inilah yang membawa Al-Fakir. Kebetulan dia dapat waktu untuk jaga kubahnya Rasulullah malam Jumat. Nah, kita di bawah Muhammad masuk. Begitu dibukakan pintu kubur Rasulullah, kita masuk. Yang pertama itu dindingnya hijau. Dibuka dinding hijau, kuning. Buka dinding kuning, putih. Buka dinding putih, nisan Rasulullah. Begitu kita sampai ke nisan Rasulullah, Rasulullah begini. Lihat Zaini datang begini nih. Kuburnya bergerak, keluarlah beliau. Kita cium, kita peluk. Dan ketika kita tidak percaya pada cerita guru sekumpul, kita dianggap menghina guru sekumpul. Guru sekumpulnya menghina Nabi Muhammad SAW. Sama halnya dengan Umar bin Hafiz. Yang dimana Umar bin Hafiz diam lalu melotot ke sana. Pamer keramat. Nabi Muhammad. Selalu bersolawat kepada Nabi. Assalamualaikum ayyuhan nabiy wa rahmatullahi wa barakatuh. Atau mengucapkan salam kepada Nabi. Apa namanya ini kalau bukan penghinaan? Arwah Nabi dikata gentayangan. Detik-detik Umar bin Hafiz melihat Nabi Muhammad SAW hadir di majelisnya. Ini menghinaan. Ya, berkedok wali. Biar kalian tahu. Bahkan bikin Ka'bah tandingan. Umar bin Hafid ini saya dapat cerita dari keponakannya beliau sendiri yang ada di Tarim. Itu beliau cerita kalau dia sudah di blacklist dari Saudi. Penyebabnya apa itu? Penyebabnya karena dia bikin kubur Ka'bah tandingan untuk ditawaf itu. Ini Ka'bahnya nih. Jadi memang ada itu. Ada. Yang kemudian banyak juga para jamaah umrah yang sampai ke sana untuk itu benar-benar terjadi. Terjadi Pak Yai. Seperti zaman Abraham ya. Ini kita nggak bikin fitnah. Itu nyata dan nyata. Ditarik gitu ya. Dikelilingi gitu ya. Ditawafin, ini kan kuburannya Hud alaihissalam. Mereka tawafin, jadi mereka tawaf itu teman-teman, ada tempat pengawalan dan ada tempat pengakhiran, gitu loh. Jadi kalau dia dicekal di blacklist dari Saudi, ya memang kan Arab Saudi kan melihat maslahat dan mafsadanya orang ini. Lebih banyak mafsadanya daripada maslahnya, gitu loh. Ya di Yaman, yang mereka klaim sebagai kuburannya Nabi Hud alaihissalam. Tawaf di kuburan itu. Allah musta'an. Silakan dipikir. Orang Yaman itu nggak gila yang begitu-begitu. Mereka tahu ini merusak marwah negara mereka. Makanya mereka ingatkan. Tapi karena orang ini memang orang malas, dengan cara itu mereka cari uang, mereka terus-menerus melakukan. Sulit ditegur. Makanya sekarang teman-teman, apakah Umar bin Hafid masih bisa masuk Saudi? Tidak bisa selamanya, sudah di blacklist. Tidak bisa selamanya. Silakan tanya seluruh orang di muka bumi ini, satu dunia mengatakan pasti jawabannya dia tidak akan pernah bisa lagi masuk ke Saudi. Dia di blacklist selama-lamanya. Selama-lamanya. Yang cerita sama saya itu bintang 2.